Shalom Bapak Ibu semuanya, para romo, para suster, umat yang terkasih, Pak Ben, Bapak Edi. Malam hari ini adalah malam yang penuh berkat. Menarik sekali, kata-katanya, kuasamu terlebih besar. Wow. Bapak Ibu pasti pernah merasakan kuasa Tuhan, betul? Betul. Kapan kita merasakan kuasa Tuhan? Kalau kita melihat alam yang indah, dahsyat, kita langsung, wow, Tuhan hebat. Itu yang pertama. Kedua, kapan kita merasakan kuasa Tuhan? Pada saat kita dilepaskan dari penyakit, jadi sembuh, dilepaskan dari penderitaan, dilepaskan dari permasalahan, kita merasakan kuasa kasih Tuhan. Betul? Benar, benar. Pada saat Anda sakit langsung Anda berdoa, Tuhan tolong. Bapak Ibu, saya dari Makassar, sebelum ke Makassar saya ke Kendari. Saya bersama teman-teman dari Bandung, Bapak Ibu ada kurang lebih 20 lebih mendampingi saya. Saya ke Kendari dulu karena ingin lihat Labengki. Mungkin beberapa tahu. Waktu kami berjalan ke Labengki, lancar semuanya. Perjalanan di laut 2,5 jam lancar. Labengki bagus. Setelah beberapa hari kami pulang. Dan kami pulang jam 7 pagi. Kenapa? Karena dikatakan lautnya tenang, Romo, baik. Seperti biasa saya berdoa. Dan saya berdoa, Bapak Ibu ingat, kita tuh berdoa sebelum menghadapi masalah. Jangan berdoa pada saat punya masalah baru berdoa, telat. Lalu kita berdoa, saya memuji Tuhan. Tuhan, alam itu indah, laut itu begitu tenang. Dalam nama-Mu kami hendak menutup perjalanan rekreasi kami. Amin. Saya buat tanda salib. Bapak Ibu apa yang terjadi? Saya duduk, tiba-tiba badai datang. Itu kapal yang panjangnya kurang lebih 7 meter, lebarnya 2 meter, terombang ambing. Semuanya langsung duduk diam. Dan apa yang dipegang duluan oleh mereka? Pasti bukan rosario. Mereka langsung memegang pelampung, saudara-saudara. Mereka langsung diam, semua terdiam. Langsung semua berdoa. Saya duduk paling belakang. Saya pun ikut berdoa karena saya pembimbing rohani. Masa umatnya berdoa, saya tertidur kayak Yesus saja saya ini. Saya pun berdoa. Pada saat saya tenang, saya tidak mau mendengarkan ombak karena ombak kenceng banget. Semakin mendengarkan ombak, semakin takut saya juga. Karena saya Tuhan masih perjaka, masa mati gitu ya. Dalam keberjakaanku gitu ya. Tuhan, saya masih muda. Saya berdoa. Tiba-tiba pada saat saya tenang, saya kok mendengar ada seorang ibu berdoa. Tuhan, selamatkan kami sampai Kendari. Kalau kami selamat sampai Kendari Tuhan, nanti pada saat persembahan di KRK Makassar akan saya berikan 1 juta Tuhan. Wow, dahsyat umatku yang kubawa dari Bandung ini. Setelah dia berdoa seperti itu, saudara-saudara, rupanya ombak makin kencang. Itu perahu gulang-galing 2 jam. Dan akhirnya kita tidak tahan. Ibu itu, saya dengar ibu itu berdoa lagi. Ya sudah Tuhan, kalau 1 juta tidak cukup, saya tambahi 5 juta Tuhan. Beri kami keselamatan sampai Kendari. Bapak Ibu yang terkasih, rupanya Tuhan tidak bisa disogok. Walaupun doa seperti itu tetap keras ombaknya. Dan baru pada saat pintu masuk ke Kendari, ombak menjadi tenang. 3 jam
Dan lucunya pada saat kita tenang, saya diam lagi, saya dengar doa ibu itu. Tuhan, kami selamat, tapi semua teman saudara-saudaraku mabok, muntah, sakit, pening. Oleh karena itu Tuhan, saya urungkan niat memberikan 5 juta. Saya kembali saja seperti niat pertama, 50.000 cukup Tuhan. Lihat saudaraku, pada saat kita menderita, saya mau berikan semuanya untuk Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan saya. Tetapi pada saat sudah selamat, apa yang terjadi? Kita seringkali lupa penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, kuasa Allah sudah terjadi sejak perjanjian lama. Bayangkan 40 tahun umat Israel jalan dari mana? Mesir menuju Kanaan. 40 tahun. Apakah mereka bercocok tanam? Apakah mereka berburu? Tidak, tugas mereka apa? Lu jalan. Dan siapa yang memberi suplai makanan dan minuman untuk mereka? Tuhan. Tuhan memelihara mereka. Diberi mana, diberi burung puyuh, diberi air. Tuhan yang mensuplai. Maka kalau Anda tidak pernah merasakan kuasa Tuhan, baca kitab suci. Buka matamu. Bahkan dalam perjanjian baru, kuasa Tuhan begitu jelas ditunjukkan oleh Yesus dengan perkataan apa? Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, jangan berpikir bahwa Tuhan itu mau membawa penderitaan pada Anda. Tidak. Yang membuat Anda menderita itu siapa Pak? Istri Bapak. Bukan Tuhan. Setuju Pak? Bertobatlah. Allah itu ingin memberi berkat. Allah itu ingin apa? Meringankan beban hidup kita. Jadi dalam Yesus kita lihat Allah adalah apa? Allah adalah kasih. Allah adalah rahim. Allah adalah peduli. Saudara-saudara, Anda ingat minggu kemarin, minggu ke-20. Bacaan Injilnya diambil dari mana? Coba ini yang pakai batik-batik ini di depan. Bapak, dari mana Injilnya? Tentang apalah? Tentang apa? Kalau salah saya sunat. Tentang apa? Tentang apa? Haleluya. Semua hilang ingatan. Iya betul, Injil Matius. Saya juga tahu Injil Matius, tapi tentang apa? Silahkan, Anda kan membawa handphone. Buka Matius 15 ayat 21 sampai 28. Kita baca lagi. Supaya Injil tuh yang sudah kita baca jangan terlupakan. Minimal nyangkut. Satu kata pun enggak apa-apa. Tetapi kekuatan gitu ya. Di sini dikatakan dalam Injil Matius 15 ayat 21 sampai 28. Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak
teriak. Jawab Yesus kepada wanita itu, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Namun perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab lagi, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Dan perempuan itu berkata, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ingat, oh nggak bisa kelihatan. Saudara-saudara tahu bahwa janda ini menurut Markus adalah orang Yunani, Sirofenisia. Berarti apa? Orang kafir. Tetapi ia betul-betul menderita dan tidak berdaya. Dan ketidakberdayaan ini membuat dia datang pada Yesus. Karena apa? Dia percaya. Maka dia terus-menerus berteriak untuk siapa? Bukan untuk dirinya, untuk anaknya. Saya pernah berpikir, apakah anaknya kenal Yesus enggak ya? Apakah anaknya percaya pada Yesus enggak ya? Enggak penting. Yang penting, ibu dan anak ada hubungan cinta. Maka ibu ini berteriak atas nama anak yang dia cintai, "Sembuhkan anakku, dia menderita." Maka lihat, kesungguhan hati janda ini dijawab oleh Yesus apa? Diusir. "Ibu, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ini Yesus tuh mau ngusir. Kamu tuh bukan orang Israel. Gak masuk jatah keselamatanku. Dan apa jawab wanita itu? Janda itu malah mendekat dan menyembah dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Edan ini iman hebat. Ibu ini tidak putus asa. Tidak putus asa. Justru pada saat dikatakan, "Bu, engkau bukan masuk kalangan kami." Ya, dia mendekat, menyembah dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Bahkan pada saat Yesus berkata kasar. Kenapa kata Yesus kasar? Karena Yesus memakai terminologi, kata-kata orang Yahudi bagi non-Yahudi adalah anjing. Kenapa anjing? Karena anjing makan makanan haram. Maka Yesus berkata apa? "Ibu, tidak layak makanan yang diberikan untuk anak diberikan pada anjing." Bapak Ibu, hati-hati. Dalam bahasa Yunani, Yesus tidak memakai kata kuon. Kuon itu anjing liar. Kuon itu anjing jalanan. Yesus memakai kata kunariois. Kunariois itu apa? Anjing peliharaan. Nah, kalau anjing peliharaan memang tidak sederajat dengan anak-anak, tetapi masuk keluarga. Betul atau tidak? Anjing itu boleh di rumah, anjing itu disayang, anjing itu dipeluk. Bahkan istri lebih banyak memeluk anjing daripada suaminya. Dia ajak bicara anjingnya, suaminya didiemin aja terus. Ya. Lebih dekat anjingnya kepada tuannya. Maka ibu itu pada saat dikatakan, "Kamu itu anjing peliharaan." Maka ibu itu berkata, "Betul Tuan. Anjing memang tidak akan sama makan-makan duduk di di meja tuannya." Betul. Saya kebetulan punya pastor yang memelihara anjing. Pastor itu lebih dekat dengan anjingnya daripada dengan saya, pastor pendampingnya. Gitu. Dia ngobrol dengan anjing, gue dicuekin. Tetapi pada saat makan, anjing itu tidak dapat jatah duduk dengan kita. Enak aja, gue jadi pastor 10 tahun sekolah.
Tetapi anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dan dijatuhkan oleh kita. Maka Yesus berteriak, "Ibu, besar imanmu." Bapak Ibu, ini menarik. Yesus tidak pernah menolak permohonan kita. Enggak ada. Yesus tidak pernah menolak doa-doa kita. Enggak. Yesus hanya jengkel dengan apa? Yesus cuma kecewa apa? Apakah masih punya iman atau tidak? Kadang banyak anak-anak Tuhan yang berdoa tapi tanpa iman. Lah yang lain juga berdoa, udahlah kita berdoa. Maka nggak salah kalau udah doa pembukaan, doa makan, kita selalu cari orang yang doanya singkat, padat, dan jelas. Tidak mau cari doa pembukaan yang atas nama Bapa dan Putra, Tuhan terima kasih. Engkau telah mengumpulkan beras demi beras dari butiran-butiran yang ditanam oleh petani. Kau berkati para petani Tuhan. Kau Allah itu 1 hari 1 malam makan sudah kering saudara-saudara. Enggak. Paling senang adalah apa doa? Atas nama Bapa dan Putra, amin. Tuhan terima kasih. Kau baik. Kau berkati kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya sekeluarga itu di rumah saya sederhana. Ibu saya itu kalau masak selalu tempe dan sayur bayam saudara-saudara. Maka suatu hari adik kecil saya, paling kecil, dia berkata, "Aku yang mimpin doa ya Pak." Saya kaget, wow hebat. Lalu dia berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan tempe lagi. Berkati ayah, semoga besok makan daging. Amin. Rupanya doa adikku penuh iman. Besoknya tempe lagi saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu lihat, Tuhan itu mau mencari apa? Iman dari setiap doa. Dari setiap doa. Apakah ada iman atau tidak? Saya ingat beberapa KRK, kemarin saya KRK di Helena. Saya di sebelah saya, nanti pun sama ada doa-doa, ada doa. Doa di sebelah teman-teman saya, pastor di depan teman saya, langsung didoakan, dap kubra. Saya tuh, diam edan kata saya tuh. Sekali suntuh ngegubrak, saya enggak ada yang ngegubrak-gubrak gitu ya. Lalu orang tanya, "Pastor, kenapa kok saya didoakan pastor? Saya tidak jatuh ya?" Lalu saya berkata, "Imanmu kurang." Jangan salahkan gue gitu ya. Karena dia kapan jatuhnya. Bukan begitu. Doa bukan mengharapkan jatuh. Doa itu mengharapkan apa? Urapan kasih Tuhan. Doa itu mengharapkan apa? Jamahan Allah. Doa itu hanya terjadi sebuah mujizat kalau kau percaya. Imanmu besar Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau kita kembali. Kuasamu terlebih besar. Kuasanya menyembuhkan. Emang kita sakit? Sakit nggak Pak? Enggak. Ingat Pak, mungkin secara fisik Bapak sehat. Secara fisik. Tidak cacat, tidak kanker, tidak tumor, tidak penyakit jantung. Saya sehat Romo. Betul. Tapi hati-hati. Sekarang ini banyak orang yang sakit hatinya. Banyak kekecewaan, banyak kemarahan, banyak kepedihan batin. Saya sehari ini tidak keluar kemana-mana. Saya ke Makassar ini yang kedua kali. Dan waktu saya jalan-jalan siang, jalan-jalan cari matahari. Makassar itu rupanya sama saja ya. Jam 9 pun sama panasnya dengan jam 12.
Saya jalan, lihat orang naik mobil itu selalu tat 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 tat. Ya Allah, kata saya itu. Apakah mereka beragama atau tidak, kata saya itu. Baru berhenti sedikit, tat 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 tat. Sabar dikit, kenapa ya? Kenapa orang tidak sabar? Kenapa orang tidak mau merasakan penderitaan orang lain? Karena orang punya kesakitan. Orang punya kepahitan. Badannya boleh sembuh, tetapi jiwanya sakit. Maka apa? Perasaan sakit, sedih, marah, membuat orang pun punya pikiran penuh ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran. Sehingga pada saat orang gelisah, sedih, orang akan merasakan kehampaan. Orang akan merasakan kesepian. Kalau orang kalau orang mendapatkan kesepian, lihat, sulit sedikit, apa yang akan dilakukan? Healing, 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 gitu ya. Capek sedikit, healing. Ini panitia KRK ini setelah capek akan healing sebentar lagi gitu ya. Capek sedikit, healing, healing, healing. Apa sih? Gitu ya. Kenapa orang begitu selalu mencari yang senang? Gitu. Lihat, orang akan mencari pelarian untuk menghibur diri dia. Belanja, makan, nonton. Dan Bapak Ibu, kebutuhan orang zaman sekarang yang paling utama adalah apa? Butuh sinyal. Repot kalau udah nggak ada sinyal. Langsung di mana-mana semua orang sibuk. Saya pernah ikut misa dan tidak pakai jubah. Mereka tidak tahu saya pastor sebelum saya terkenal. Ya kalau Anda nggak suka nggak apa-apa sih. Saya duduk pada saat konsekrasi, itu ada seorang bapak main handphone. Dan tiba-tiba, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dia angkat handphonenya. Saya menyembah handphone dia, kata saya tuh ya. Jadi perhatikan, orang sekarang sudah asik sendiri. Kenapa? Karena cari hiburan. Karena kalau dengan orang lain takut sakit, takut kecewa. Maka orang akhirnya apa? Mencari pelepasan di luar Tuhan. Mari kita lihat penderitaan-penderitaan apa yang kita alami. Sakit hati apa yang sering kali muncul. Saat saya ikut Indonesian Youth Day di Palembang beberapa bulan yang lalu, hampir banyak anak muda yang kecewa dengan orang tuanya. Permasalahan anak sekarang adalah apa? Tidak punya hubungan intim dengan orang tua. Tidak punya hubungan intim, tidak punya hubungan dekat. Sampai seorang ayah pernah begitu sedih bercerita pada saya, Romo, anak saya menikah. Saya ini ingin sebagai ayahnya nganter anak perarakan ke depan, diserahkan kepada calon suaminya. Dan anak saya tidak mau. Dan dia mengatakan, Papa dari dulu gak pernah ngurusin saya. Kenapa sekarang saya harus diantar ke depan altar oleh Papa? Toh Papa selama ini tidak peduli. Banyak anak-anak yang mengeluh, Romo, Papa itu kalau di rumah Romo gak bisa asik dengan kita. Ketawa paling-paling cuma hahaha, hihi. Tapi kalau main gapleh dengan teman-temannya, wah, sampai kesurupan setan Romo. Kenapa? Karena seringkali ayah tidak hadir sungguh bagi anak-anaknya. Saya beberapa kali cerita kepada Anda, di YouTube juga Anda bisa lihat. Saya orang terluka oleh ayah.
Sampai saya jadi pastor pun, maaf, saya masih membenci ayah. Saya tidak suka dengan ayah. Saking tidak sukanya saya dengan ayah, kalau saya habis dari Israel, membawa ziarah ataupun ke Lourdes ataupun ke Roma, saya selalu di tempat ziarah mencari oleh-oleh untuk ibu. Yang paling mahal pun aku beli. Why? Because aku sayang ibu. Saya sayang banget dengan ibu. Kalau udah pulang, saya pernah belikan liontin $500. Hadiah dari umat. Maksud gue $500-nya bukan liontinnya gitu ya. Ini Romo untuk belanja, saya kasihin ibu $500. Lalu saya ngomong, Bu, liontin berapa? $500. Mahal deh. Enggak apa bu, untuk ibu. Lalu bapak tiba-tiba datang, aku oleh-olehnya apa? Rosario pak, Rosario. Berapa kok? $1 kata saya. Saya tidak dekat dengan ayah. Saya kecewa dengan ayah. Karena ayah memperlakukan saya dengan keras. Ayah kasar, ayah memukul. Ayah pernah menghajar saya dengan sepatu tentara. Sampai gigi saya patah dan bibir saya pecah. Dan saya kabur dari rumah, halo, tidak dicari oleh ayah. Haleluya saudara-saudara. Ibu yang mencari saya. Bahkan kalau orang tua lain toh, kalau ngomong anaknya mau jadi Romo, wah bangga. Aku waktu ditanya oleh ayah, mau gede menjadi apa kok? Pastor. Hah? Nggak mungkin. Kamu bodoh. Bu, pastor tuh harus pinter, kamu bodoh. Kamu jadi koster aja gitu. Saya jengkel dibegitukan oleh ayah. Sampai akhirnya saya ngomong, biarin nanti kalau Eko sudah jadi Romo, khusus untuk orang-orang bodoh. Dan Tuhan mendengarkan doa saya saudara-saudara. Saya tidak mengatakan Anda bodoh ya. Yang bodoh tuh panitia ngundang saya gitu ya. Bapak ibu, luka itu membuat saya apa? Hati-hati. Saya dengan ayah takut. Ayah berkata A, terjadi A. Dan saya sewaktu frater pun taat. Saya taat. Saya jadi pastor pun taat. Antara taat dan bodoh itu beda tipis. Bayangkan, saya belum ditahbiskan sampai ditahbiskan 25 tahun bekerja di tempat yang sama di rumah retret. Jarang terjadi itu. Hanya terjadi oleh orang yang taat dan bodoh. Lalu saya ingat sekali pada saat dia menjadi pimpinan saya datang. Ton, saya sudah lama di rumah retret, tolong pindahkan saya gitu. Lalu dia berkata, loh kamu jadi pastor kok? Iya, pastor Ordo Salib Suci toh? Iya, ingat Ordo Salib Suci itu harus apa kok? Taat, betul taat. Nah, kembali ke rumah retret. Lalu saya berkata, sampai kapan Ton? Sampai mati. Bapak Ibu, saya taat dan hati-hati. Rupanya waktu saya memberi retret, maaf. Saya keras pada anak-anak yang tidak taat pada saya. Saya terkenal pastor yang menghukum. Dan menghukumnya kepada anak-anak SD, saya selalu ngomong, kamu gak bisa saya atur ke kuburan. Berdoa di kuburan pastor sana. Kamu tidak taat pada orang hidup, semoga taat pada orang mati, kata saya itu. Halo Bapak Ibu lihat, saya keras karena apa? Diperlakukan keras oleh ayah. Maka saya pun pada saat punya kuasa bisa kasar. Kenapa? Karena ayah kasar pada saya. Lihat, anak-anak banyak yang terluka. Yang kedua, luka itu bisa terjadi pada pasangan suami istri. Angkat tangan coba, yang angkat tangan saya akan beri hadiah.
Tentunya yang pasangan, bukan untuk suster ya. Suster kan tidak berpasangan. Belum ditanya udah angkat tangan. Anda angkat kaki sekarang. Siapa yang selama hidup perkawinannya merasa hidup perkawinan berjalan seperti dulu yang dia impikan dan harapkan? Kagak ada. Nggak mungkin lah. Romo dulu suami saya, wow, melindungi saya. Dia menjaga saya. Lihat toh kalau orang pacaran, apa teteh? AA dingin tenang teteh, pakai jaket, kasih pakai jaket teteh gitu. Nanti kedinginan, kan selama bersama selama bersama teteh selalu ada kehangatan. Suster, belum pernah ada orang yang berkata seperti itu toh. Kasian deh lu. Suster, kalau orang pacaran juga teteh itu lucu. Lihat di atas ada bintang. Iya teteh ya, indah ya teteh ya. Iya Lalu si nya teteh tapi bintangnya kurang satu. Kenapa kok tahu? Kan yang satu ada di sini. Dan wanita dikatakan seperti itu langsung, I believe I can fly. Itu lihat, laki-laki kalau sedang pacaran jadi pujangga coy, jadi pujangga. Dan wanita blow on banget, mau aja dibodohin gitu ya. Tetapi itu adalah pacaran. Setelah perkawinan datang ke KRK, AC-nya kenceng. Pah, dingin ya, salah sendiri, nggak mau jaket gitu ya. Nah, sudah disuruh bawa jaket gitu ya. Papa kan pakai jaket, saya juga kedinginan gitu ya. Semua berubah. Bahkan pastor, dulu kenapa suami saya tuh kalau waktu pacaran mau cerita, mau ngobrol. Sekarang itu nggak pernah ngobrol pastor, diam aja. Coba pastor tolong nasihati suami saya. Langsung saya datengin suaminya. Pak, kenapa berubah? Dulu waktu pacaran mau cerita ngobrol dengan istri. Sekarang diam gak pernah mau ngobrol. Romo gak lihat wajah istri saya? Emang kenapa? Lihat wajahnya semua mulut. Matanya kayak mulut. Hidungnya kayak mulut gitu. Telinganya kayak mulut gitu. Mulutnya doer gitu ya. Bukan saya tidak mau cerita Romo. Dia gak pernah memberi kesempatan saya cerita gitu. Terus saya ngomong, betul Pak, saya juga merasakan seperti itu gitu ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Bahwa kenapa suami seperti itu, jangan lupa apa penyebabnya. Mari kita lihat. Bapak, Ibu, sudah berapa tahun menikah? 5 tahun? 45. Haleluya. 45. Dahsyat. Bapak bahagia bersama Ibu? Tapi saya lihat Ibu menderita, Pak. Lihat saudara-saudara, lihat. Selalu kalau suami ditanya, Pak bagaimana perkawinan? Biasa aja Romo. Begitu-begitu aja seperti yang lain. Tapi kalau waktu tanya ibunya, Bu bagaimana perkawinannya? Langsung litani penderitaan. Saudara-saudara ingat, dalam perkawinan hati-hati. Kalau terlalu banyak luka, kesedihan, kepahitan, maka apa yang terjadi? Keluarga menjadi tempat yang tidak menarik lagi. Maka tidak aneh keluarga-keluarga sekarang. Suami punya kesenangan sendiri, istri pun punya kesenangan sendiri. Udah, jangan saling ganggu, titik. Bahkan maaf. Ini di Jakarta, bukan di Makassar.
Gua takut nggak bisa pulang ke Jakarta lagi. Maaf. Terjadi, suami punya wanita lain, istri punya pria lain. Dan sepakat. Lu punya yang lain, gua punya. Udah, kita diam-diaman. Maka terjadi hubungan tanpa status. HTS. Ingat, di Jakarta, bukan di Makassar, bukan. Karena apa? Tidak mau saling peduli lagi. Sudahlah, yang penting kita tidak cerai. Titik. Wow. Itu bukan perkawinan. Yang ketiga, lihat. Mungkin kita kecewa pada anak-anak kita. Romo dia sudah dibesarkan, dididik baik-baik. Setelah menikah, tidak pernah ingat kami. Nelepon pun jarang. Datang cuma pas Sincia doang. Lain-lainnya tidak pernah dia pergi. Bapak saya pernah mengeluh pada anaknya yang Romo. Setelah dia tahu saya jadi Romo, akhirnya dia tahu betapa hebatnya saya. Dia sharing pada saya, kok saya sedih apa, kata saya itu. Adikmu tuh enggak pernah datang. Jengkel saya, dia sudah saya besarkan baik-baik, kok enggak pernah mau nelpon dan datang ya. Lalu saya ngomong, Pak, Bapak itu prodiakon, Bapak aktivis gereja, rendah hati, datengin anaknya. Ini perintah dari Romo, datengin. Halo, salah satu yang membuat orang sakit batin adalah apa? Tidak mau rendah hati. Dan pada saat Bapak saya datang ke adik saya bersuka cita, senang. Dan akhirnya sekarang rajin dia datang kepada Bapak. Lihat Pak. Dan Bapak berkata, hebat ya nasihatmu. Bodoh-bodoh juga punya otak, kata saya itu. Cuma otaknya nggak di sini jadi telat, kata saya. Saudara, kekecewaan orang pun bisa terjadi pada apa? Pada sesama teman sepelayanan. Orang juga bisa kecewa pada gereja. Banyak orang yang kecewa pada romonya. Apalagi kalau udah misa, bangun berdiri. Ya romonya yang ini. Pasti khotbahnya lama. Tuh kan lama. Bapak Ibu, beberapa bahkan mengatakan lebih baik pindah gereja. Sudah tidak menangani gereja. Wow. Kenapa Anda memutuskan untuk hidup Anda berdasarkan sebuah kepahitan, kesakitan? Jangan. Putuskan pilihan hidup berdasarkan rahmat sukacita. Bukan berdasarkan kepahitan. Orang pun bisa terjadi apa? Kecewa pada Tuhan. Romo saya sudah berdoa. Tetapi Tuhan tidak pernah mendengarkan doa saya. Saya ingat sebuah kisah seorang ibu. Saya di Jakarta mendampingi umat yang UBK. Di Makassar ada Romo, UBK. Umat berkebutuhan khusus. Atau disebut umat berkarunia khusus. Umat anak-anak autis. Saya misa dengan mereka. Memang pas misa ada yang teriak-teriak, ada yang loncat-loncat. Ya saya nggak apa-apa. Asal jangan mama papanya. Lalu suatu saat saya minta kesaksian. Dan ini di misa umum. Pada saat saya minta kesaksian, si ibu ini bagus. Romo, saya punya 2 anak. Anak saya yang pertama normal. Anak yang kedua, umur 2 tahun, normal. Masuk tahun ketiga, anak ini menjadi agresif. Marah, tidak bisa diatur. Dia teriak seenaknya. Dan dia autis. Saya sudah bawa kepada psikolog, kepada dokter, manapun bertahun-tahun tidak sembuh. Saya sudah berdoa. Bahkan kalau ketemu para romo, para uskup, saya minta tolong doakan. Dan tidak pulih-pulih. Saya marah, saya kecewa, saya tidak percaya Tuhan lagi.
Suatu saat ibu itu ketemu pastor yang tua. Dan dia bawa anaknya kepada pastor. Pastor, tolong doakan anak saya. Lalu pastor itu berkata, Bu, yang harus didoakan bukan anak, ibu yang harus didoakan. Ibu itu kaget. Dan ibu mulai sekarang ubah doa ibu. Seperti tadi, ladies. Selama ini ibu selalu berkata, Tuhan sembuhkan anakku, tembuhkan anakku. Sekarang minta Tuhan sembuhkan aku, sembuhkan aku. Lalu ibu itu berkata, saya tidak sakit pastor. Ibu sakit. Sakit ibu adalah apa? Tidak bisa menerima anak ibu. Dan betul saudara-saudara, setelah ibu ini berdoa, akhirnya dia menurunkan ekspektasi dia pada anaknya. Walaupun baru usia 13 tahun, dia senang melihat anaknya bisa makan dengan rapih. Dia senang, karena anaknya ini autis selalu memeluk dan mencium dia. Dia bahagia sekali. Jadi lihat pada saat ibu ini hidup dalam kekecewaan, kesakitan, dan dia merubah doa dia, maka Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya. Maka jangan lupa di dalam gereja penderitaan itu punya makna. Apa makna yang pertama? Penderitaan itu menjadikan kita dekat pada Tuhan. Jadi kalau Anda sedang punya masalah, Anda sedang menderita, jangan takut. Mujizat itu diawali oleh penderitaan. Jadi kalau Anda sedang menderita, sedang punya masalah, akuilah, sadar Tuhan, saya sedang punya masalah. Saya sedang kecewa, saya sedang marah dengan pasangan saya. Saya sedang kecewa dengan orang tua saya. Saya sedang sedih dengan tubuh saya yang sakit. Akuilah. Dengan demikian kau bisa berseru dan jujur pada Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan bahwa saya punya kuasa untuk kamu. Dan yang kedua, penderitaan punya makna apa? Memurnikan, memurnikan. Orang itu menjadi pengikut Kristus, jangan pernah lupa dimurnikan oleh penderitaan. Saya ingat saya pernah cerita. Waktu saya memberi retret anak-anak SD kan ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada yang Kristen. Saya selalu tanya, anak-anak, kenapa kita disebut Kristen? Lalu anak-anak teriak, Romo, kita disebut Kristen karena kita pengikut Kristus. Wow, keren. Lalu saya ngomong, kalau pengikut Kristus itu di depan apa di belakang? Romo, yang namanya pengikut itu di belakang, di depan namanya supir. Oh iya betul, kata saya itu. Kalau gitu siapa yang di depan kita? Yesus Romo, Yesus. Bagus. Kalau Yesus ke kiri kita kemana? Ke kiri Romo. Kalau Yesus kanan, ya kita juga ke kanan Romo. Kalau Yesus lurus, ya kita juga harus lurus Romo. Lalu saya tuh angkat salib. Kalau Yesus disalib, semua anak diam seperti Anda. Sampai saya teriak, woi kalau Yesus disalib. Tiba-tiba seorang anak berteriak, biarin aja dia sendirian disalib Romo. Halo, saudaraku. Jangan pernah lupa kita diselamatkan oleh penderitaan Yesus. Maka kalau kita menderita, jangan lupa itu jalan Tuhan untuk memurnikan kita. Maka di dalam kitab Putra Sirak dikatakan bagus sekali. Anakku, bila kamu sakit, menderita, janganlah menunda-nunda, tetapi berdoalah kepada Allah yang akan menyembuhkanmu. Jadi kalau Anda sakit, jangan sakit hati, kecewa itu disimpan. Berdoalah, mohon dipulihkan, mohon disembuhkan. Maka saudara-saudara, gereja hadir sebagai penyalur berkat, penyalur rahmat Tuhan. Dan malam ini pun gereja ingin menyalurkan berkat untuk Anda semua. Dan ingat,
Doa itu adalah jalur berkat dari Tuhan. Pertama, bisa terjadi Anda disembuhkan. Bisa terjadi penderitaan diangkat malam ini pun pula oleh Tuhan. Tapi yang kedua, bisa terjadi penderitaan tetap ada di dalam tubuh Anda, tetapi Anda bisa menerima sakit Anda dengan penuh iman. Seorang ibu berkali-kali ziarah. Pada ziarah yang keempat dia mau ke Lourdes. Dia pamit pada anaknya. Mama mau ziarah. Dan anaknya berkata, Mama kan masih tetap kanker. Ngapain harus ziarah? Toh gak sembuh-sembuh. Dan mamahnya berkata, Nak, memang mamah masih punya penyakit kanker. Tetapi mamah sudah berdamai dengan kanker itu. Dan perdamaian itu yang membuat kanker tidak menjadi ganas di tubuh mama. Saudaraku, kalau kita berkata, kuasa-Mu Tuhan menyembuhkanku. Maka malam ini rasakanlah kuasa jamahan Tuhan nyata hadir dalam hidup Anda.